Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan absen satu-satu ya. Rosi, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. apakah hari ini kalian semua siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan serta teori sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Baik, Bu. Baik, Bu. Ketika kalian di kelas 10, apakah kalian telah mempelajari lingkungan biologi yang mana salah satu kajiannya adalah tingkat organisasi kehidupan? Nah, di antara kalian siapa yang masih ingat apa saja tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang tingkat terendah? Sel, Bu. Baik, benar sekali. Yang paling rendah itu adalah sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang hidup dan merupakan unit penyusun makhluk hidup. Oke, jawaban Rosi sudah benar ya. Nah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai sel. Silahkan diperhatikan ya. Menurut kalian, mengapa sel dijadikan sebagai tingkat organisasi kehidupan terendah? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, baik. Siapa yang mau menjawab? Lisa, Bu. Silakan Lisa, jawab. Karena sel adalah unit yang terkecil dalam kehidupan sehingga sel menjadi tingkat organisasi yang rendah. Oke, ini Ibu ingin bertanya lagi. Apa saja organel penyusun sel? Ada yang tahu? Saya, Bu. Bu. Siapa mau jawab? Lisa atau Rosi nih? Rosi saja, Bu. Saya, Bu. Rosi silakan jawab. Organel penyusun sel yaitu ada inti nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, badan Golgi, dan lisosom, Bu. Oke, baik, benar sekali ya. Pembelajaran kita pada hari ini juga ada kaitannya dengan materi dalam ayat Al-Quran, yaitu arti ayat Al-Quran di mana yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu, surat Al-Infitor ayat 7-8. Baik, bahwa kita dengan mempelajari sel, kita bisa mengetahui apa saja yang menyusun tubuh kita, sehingga bisa menjadi acuan untuk menjaga tubuh kita dengan baik. Sebagai wujud syukur kita atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kompetensi dasar dan pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik pada hari ini yaitu kalian harus mampu memahami komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Untuk pencapaian kompetensi pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan sejarah penemuan dan teori tentang sel, menjelaskan komponen kimiawi
penyusun sel, dan sistem penilaian peserta didik pada hari ini yaitu kalian akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab, dan model pembelajaran cooperative learning tipe discovering learning. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk. Pada saat ini, banyak kita ketahui kemajuan teknologi pengetahuan sangat pesat. Semua berawal dari penelitian para ahli yang dimulai dari nol hingga bisa berkembang sampai saat ini. Banyak penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti penemuan bibit unggul yang membantu petani untuk meningkatkan produksinya. Ada juga penemuan-penemuan yang memungkinkan memproduksi hormon insulin yang sangat berguna bagi penderita diabetes. Semua itu tidak terlepas dari para ilmuwan. Mereka meneliti makhluk hidup dengan mempelajari makhluk hidup. Mereka membahas rahasia besar yang terdapat pada makhluk hidup tersebut. Salah satunya yaitu selama berabad-abad para ilmuwan terus meneliti tentang sel hingga saat ini dengan memanfaatkan sifat-sifat sel tersebut untuk membantu kehidupan manusia. Sampai di sini apa kalian paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, terima kasih responnya. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Saya, Bu, saya ingin bertanya. Baik, kepada Rosi, silahkan. Bagaimanakah sejarah penemuan sel dan kaitannya dengan teori tentang sel? Dan apa saja komponen kimiawi yang menyusun sel? Baik, terima kasih kepada Rosi yang sudah mau bertanya. Pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaannya akan kita bahas ya satu-satu. Silakan lihat di PPT. Kita akan bahas satu persatu. Nah, materi pembelajaran yaitu tentang sejarah penemuan dan teori tentang sel. Yang kedua yaitu komponen kimiawi penyusun sel. Dapat anak-anak lihat di PPT itu ada gambarnya. Sejarah penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia merupakan seorang ahli biologi berkebangsaan Belanda yang secara tidak sengaja mengamati sebuah sayatan gabus tentang batang tanaman sumber dengan menggunakan mikroskop rancangannya. Teori tentang sel. Yang pertama yaitu sel merupakan kesatuan atau unit terkecil struktural makhluk hidup, di mana sel merupakan teori yang dikemukakan oleh Jacob Sheldon 1804 sampai 1801. Dan yang kedua yaitu sel sebagai unit fungsional makhluk hidup, di mana Max Tuzut 1825 sampai 1874 menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktur sel, tapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Nah, yang ketiga yaitu ada sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Tokoh Rudolf Virchow 1821, ia berpendapat bahwa selula X atau selula semua sel berasal dari sel sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sel adalah unit pertumbuhan makhluk hidup. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sel sebagai unit hereditas makhluk hidup.
Ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penemuan unit-unit penurunan sifat yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu kromosom. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu lanjut ya. Ibu akan lanjut, selanjutnya kita masuk pada komponen kimiawi penyusun sel. Seluruh bagian sel tersusun atas beberapa komponen senyawa kimiawi, yaitu yang salah satunya dapat kalian lihat gambarnya di PPT, yaitu karbohidrat. Komponen kimiawi sel yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat sangat vital untuk proses-proses fisiologi dalam sel makhluk hidup, di mana karbohidrat ini dibentuk oleh sel-sel yang memiliki hijau klorofil yang fungsinya dikelompokkan menjadi beberapa fungsi sebagai sumber energi di dalam sel. Yang kedua yaitu ada lemak. Dapat kalian perhatikan ya gambarnya di samping. Komponen kimiawi sel selanjutnya ialah lemak. Lemak tersusun atas unsur karbohidrat, tersusun oleh karbohidrat, hidrogen, dan oksigen. Lemak dibangun oleh gliserol dan asam lemak. Dalam sel hidup, lemak ini berfungsi sebagai komponen utama untuk membran plasma, pembentukan hormon, dan pembentukan vitamin. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu protein. Protein tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein merupakan polimer yang asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida, di mana protein ini merupakan penyusun protoplasma terbesar setelah air. Protein tersebut adalah protein struktural dan protein fungsional. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu asam nukleat. Dalam komponen kimiawi sel, asam nukleat merupakan materi inti. Ada dua macam asam nukleat yaitu asam deoksiribonukleat DNA dan asam ribonukleat RNA. Dapat kalian perhatikan gambarnya ada RNA dan DNA. Fungsi asam nukleat ini untuk mengontrol aktivitas sel dan informasi genetik. Air, di mana air ini adalah senyawa utama komponen kimiawi sel yang jumlahnya terbesar dalam menyusun sel. 50-60% berat sel. Air adalah komponen esensial cair yang terdiri dari plasma darah, cairan intrasel sitoplasma, dan cairan ekstrasel dalam air yang berfungsi sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologi lainnya. Dan yang keenam yaitu ada vitamin. Komponen vitamin selanjutnya adalah vitamin yang memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi harus ada untuk menunjang berbagai fungsi sel dalam proses metabolismenya. Yang terakhir yaitu ada mineral. Mineral adalah komponen struktur sel yang berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerjasama metabolisme. Pengaturan enzim menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam sel. Mineral ada yang terkandung dengan jumlah makromelamin dan jumlah yang sedikit yaitu mikromelamin. Nah, yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas terkait dengan materi kita pada hari ini. Silakan Rosi dan Lisa lihat ya tugasnya. Untuk bahan ajar yang berkaitan dengan materi tugas kita pada hari ini, silakan kalian membaca buku yang berkaitan dengan sejarah penemuan sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Baik, sudah Ibu kirimkan tugasnya di WA, silahkan dikerjakan ya tugasnya. Baik, Bu. Kerjakan secara mandiri ya, tidak ada yang menyontek.
Ibu akan kasih waktu sekitar 5 menit, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti kita akan mempresentasikan hasil tugasnya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, silahkan ya dikerjakan tugasnya. Izin mematikan kamera karena saya kendala jaringan, Bu. Oke, ya Lisa, tidak apa-apa. Tapi tetap dikerjakan ya tugasnya. Siap, Bu. Mau Rosi untuk mempresentasikan hasil kerjanya tadi. Kepada Rosi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai sejarah penemuan sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Menurut saya, penemuan sel ini ditemukan oleh ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1905, di mana ia adalah ahli biologi dan yang menyusun sel itu menurut saya komponen penyusun sel yaitu karbohidrat dan air saja. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin memberikan tanggapan dari presentasi Rosi tadi, Bu. Baik, dipersilakan Lisa. Baiklah, terima kasih, Bu. Di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pembahasan nomor 2 yang telah disampaikan oleh Rosi, yaitu tentang komponen kimiawi penyusun sel dari buku panduan yang saya baca, bahwa komponen kimiawi penyusun sel itu banyak sekali, yaitu diantaranya karbohidrat, air, protein, lemak, dan asam nukleat. Sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagus sekali kepada Rosi dan Lisa yang telah mempresentasikan dan telah memberikan tanggapan untuk presentasinya Rosi. Nah, Ibu akan bahas lagi ya tentang hasil presentasi dari Rosi tadi mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Tadi kan sudah dijelaskan yaitu banyak sekali komponen kimiawi penyusun sel, yaitu ada karbohidrat, ada protein, lemak, ada asam nukleat, air, vitamin, dan mineral. Jadi dari presentasi Rosi tadi tidak hanya ada 2 ya Rosi, tetapi ada banyak sekali komponen kimiawi penyusun sel. Baik, dari pelajaran kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa kita bisa mengetahui asal-usul sejarah penemuan sel dan siapa yang menemukan sel, serta ilmuwan lain yang mengamati sel, dan komponen serta fungsi apa saja dalam komponen penyusun sel biologi. Baik, anak-anak silahkan kirimkan tugas tadi ke WhatsApp Ibu ya, untuk Ibu nilai nanti. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, selanjutnya silahkan kalian cek di Google Classroom kalian. Ibu sudah mengirimkan soal kuis terkait materi kita pada hari ini. Itu dikerjakan setelah kita selesai materi ya. Baik, Bu. Baik, pelajaran kita yang hari ini, apa yang bisa kita ambil nilainya pada hari ini? Coba Rosi sampaikan. Dari pelajaran hari ini yang dapat kita ambil yaitu kita bisa mengetahui siapa penemu sel dan kita bisa mengetahui apa saja komponen kimiawi penyusun sel dan serta fungsi dari masing-masing komponen penyusun sel itu. Baik, benar sekali ya Rosi. Pada pagi hari ini Ibu melihat Rosi sangat bersemangat ya belajar hari ini. Karena Rosi sudah semangat, Ibu akan memberikan hadiah kepada Rosi. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Lisa yang sudah hari ini sudah sangat berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini.
Semoga kedepannya kita bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi anak-anak. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah sangat berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Sekian dari Ibu, terlebih terkurang Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.